Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 7 September 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, ajarilah kiranya kami beriman dan bangunlah menjadi gerejamu yang berdiri di atas batu sendi pemersatu kami, dan menjadi kedamaian kami, yaitu Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika siang ia memanggil murid-muridnya dan memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita mendengar tentang panggilan para murid, ke-12 murid. Dari berbagai kelompok, ada nelayan, ada pemungut cukai. Dan mereka semua dipilih oleh Yesus dengan satu proses. Prosesnya apa? Mereka percaya akan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Mereka percaya bahwa mereka diutus dan dipilih untuk mewartakan kabar gembira. Maka suasana atau nuansa kehidupan para murid bersama Yesus adalah gembira. Dengan senyum mereka memberikan salam. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka merasa dipilih. Para murid jatuh cinta pada Yesus seperti seorang pemuda jatuh cinta pada seorang pemudi. Apa ciri-ciri orang jatuh cinta? Mereka saling mendekati satu sama lain, saling memperhatikan, saling peduli, saling berbagi. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus. Apapun yang mereka miliki dikumpulkan bersama-sama. Apa yang mereka dapatkan mereka bagi dan makan bersama. Kegembiraan menjadi sumber dari sukacita para murid. Dan di sanalah Yesus memulainya. Demikian pula kita yang dipanggil secara pribadi oleh Yesus, mempunyai pengalaman pribadi. Bagaimana kita jatuh cinta, kita ingin terbuka, kita ingin mengadakan pendekatan, dan kita ingin memberikan yang terbaik sebagai tugas
dan juga kita siap untuk diutus. Artinya apa? Kita berani menghadapi kehidupan kita dengan satu rumusan sebagaimana yang Yesus sampaikan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka para murid pun mengikuti Yesus dengan apa? Kejujuran, kepolosan, ketulusan. Maka terpancar aura positif dalam hidup mereka. Kemanapun dan dimanapun mereka berada, mereka penuh dengan kegembiraan. Yang kedua, disiplin. Tepat waktu. Kalau janji pada orang, mereka menepati. Karena Yesus telah mengajari mereka untuk melakukan itu dan juga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Inilah kelebihan para murid. Tidak mengadili orang sebagaimana yang dibuat oleh para ahli Taurat. Inilah yang membedakan. Para murid pun juga menghindari gosip-gosip miring yang tidak perlu. Karena mereka ingin berpikir positif, memberikan yang terbaik, bekerja keras, dan juga berdoa. Apa hasilnya? Hasilnya adalah lahir suatu persekutuan yang membahagiakan satu sama lain. Mereka berjalan seperti rel kereta api yang membiarkan kereta api jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka membuka sarana kasih mereka sebagaimana Yesus telah mengajarinya. Betapa bahagianya para murid. Dan juga kita, betapa bahagia kita karena kita dipilih oleh Yesus dan diberi tanggung jawab, maka kita harus menjawabnya dengan kejujuran, ketulusan, kepolosan, penuh kasih, rela membantu, berbelas kasih, sabar, dan selalu gembira. Karena kegembiraan adalah kunci dan kekuatan. Dalam doa yang kita laksanakan dalam hidup, kita serahkan semua karya-karya kita untuk Tuhan berkati. Sehingga dimanapun akan menghasilkan buah-buah berlimpah. Nah saudaraku terkasih, Anda dan saya dipilih. Maka jadilah murid yang setia, murid yang transparan, yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan terampil. Tetap penuh dengan dedikasi. Inilah yang perlu kita kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan. Sehingga kami boleh dengan sukacita menikmati hidup dan panggilan kami. Amin.